Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Kartika Sari dengan NPM 41154030230039. Saya dari kelas A02. Di sini saya membuat media pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS IPS di SD. Halo teman-teman, sudah siapkah kalian untuk belajar? Oke, kali ini kita akan belajar untuk mengenal peta. Nah, teman-teman, sudah pernahkah kalian melihat peta? Apakah teman-teman sadar jika saat ini kita sedang menginjak suatu titik yang ada di bumi? Saat kalian sedang pergi ke sekolah, pulang ke rumah, atau bahkan saat kalian sedang berlibur di suatu tempat, kalian sedang menapak di suatu titik yang berada di bumi loh teman-teman. Contohnya seperti ini, titik merah ini menggambarkan di bagian bumi mana kita berada saat ini. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu ada peserta didik dapat menjelaskan pengertian peta dan fungsi peta. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen pada peta. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Saat ini kamu pernah pergi kemana saja? Apakah setiap tahun kamu mengunjungi kampung halaman saat mudik? Apakah kamu pergi ke rumah nenek, paman, ataupun bibi? Apakah setiap tahun kamu berlibur dan bertamasya ke suatu tempat yang sangat mengasyikkan? Dan coba teman-teman sebutkan juga tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi yang paling berkesan. Pasti ada beberapa tempat yang pernah kalian kunjungi, bukan? Setelah teman-teman menyebutkan tempat-tempat berkesan, mari kita merenung bersama dan mulai bertanya, bagaimana saya bisa tahu letak lokasi saat saya berada sekarang ini, dan bagaimana saya bisa tahu letak lokasi tempat-tempat yang pernah saya kunjungi. Nah, ini adalah contoh ketika kita sedang mengunjungi suatu tempat. Pesawat ini berada dari kota Jakarta menuju kota Bandung. Kita bisa mengetahui hal tersebut karena adanya peta. Jadi, tahukah kamu jika kalian ingin mengetahui lokasi di mana kalian berada, dan jika kalian ingin mengetahui letak sebuah tempat, maka kalian bisa melihat melalui peta. Jadi kalian bisa melihat letak suatu tempat melalui peta loh teman-teman. Tapi apakah kalian pernah mendengar istilah peta sebelumnya? Jika belum, ayo kita mempelajari tentang peta bersama-sama. Aku peta. Jadi apa itu peta? Peta adalah gambar atau representasi dari suatu wilayah atau tempat di peta, membantu kita mengetahui arah seperti utara, selatan, timur, dan barat. Peta juga menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi tentang gunung, sungai, dan danau. Dengan melihat peta, kita dapat merencanakan perjalanan, memahami batas-batas wilayah, dan mengetahui berbagai tempat menarik di sekitar kita. Berikut ini adalah contoh peta wilayah Indonesia. Dengan melihat peta, kita bisa melihat berbagai pulau dan kota yang ada di Indonesia. Di sini kita bisa melihat Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Nah, ada jenis-jenis peta. Peta terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain adalah peta topografi, peta politik, peta cuaca, peta laut, peta tematik, peta jalan, dan masih banyak lagi. Peta topografi digunakan untuk menunjukkan kontur daratan. Peta cuaca menunjukkan kondisi atmosfer di suatu wilayah, sedangkan peta laut menunjukkan kondisi laut atau kedalaman.
Nah, peta tematik menunjukkan informasi tertentu seperti jumlah penduduk atau produksi pertanian. Peta jalan digunakan untuk memudahkan navigasi di jalan raya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan peta konvensional maupun peta digital. Nah, peta konvensional sebuah peta yang bisa kita lihat melalui lembaran atau buku. Contoh peta konvensional adalah seperti atlas. Nah, sedangkan peta digital adalah suatu peta yang dapat kita lihat melalui media digital seperti komputer, HP, dan lain sebagainya. Saat melihat peta, apa saja yang kita lihat, teman-teman? Saat melihat peta, kita akan melihat banyak komponen dari peta tersebut. Beberapa komponen penting di peta yang bisa kita lihat dalam peta digital maupun peta konvensional antara lain yaitu ada arah mata angin, garis astronomis, skala, dan juga simbol. Nah, yang pertama itu ada arah mata angin. Arah mata angin adalah cara kita menunjukkan arah di peta. Ada 4 arah utama atau mata angin utama yang biasanya digunakan, yaitu seperti utara, selatan, timur, dan barat. Berikut penjelasan singkat tentang setiap arah. Nah, yang pertama itu ada utara. Utara adalah arah yang menunjukkan ke arah kutub utara atau kutub utara bumi, biasanya ditandai dengan huruf N. Di peta selanjutnya itu ada selatan. Selatan adalah arah yang menuju ke arah kutub selatan atau kutub selatan bumi, biasanya ditandai dengan huruf S. Nah, kemudian itu ada timur. Timur adalah yang menunjukkan ke arah matahari terbit. Pada peta timur biasanya ditandai dengan huruf E. Kemudian yang terakhir adalah ada barat. Barat adalah arah yang menuju ke arah matahari terbenam. Pada peta barat biasanya ditandai dengan huruf W. Berikut ini adalah contoh kompas yang menunjukkan arah mata angin N untuk utara, S untuk selatan, W untuk barat, dan E untuk timur. Komponen selanjutnya yaitu ada garis astronomis. Garis astronomis ini merupakan garis khayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Garis astronomis terdiri dari garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan bumi. Garis ini membantu kita mengetahui seberapa jauh suatu tempat dari meridian 0 yang merupakan garis bujur utama yang berada di Greenwich, London, Inggris. Lalu apa itu garis lintang? Garis lintang yaitu sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa yang membagi wilayah utara dan selatan ini. Adalah contoh garis astronomis pada peta. Komponen selanjutnya yaitu skala peta. Skala di peta adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area di peta. Dibandingkan dengan area sebenarnya, di dunia nyata skala membantu kita memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya dan ukuran yang ditampilkan di peta skala. Dapat berupa garis-garis angka atau simbol yang menunjukkan jarak sejati, misalnya skala 1:1 juta, itu artinya setiap 1 cm di peta mewakili jarak sebenarnya 10 km di dunia nyata. Atau bisa juga terbentuk berskala di mana sebuah garis di peta diberikan dengan angka yang menunjukkan panjang sebenarnya. Misalnya, garis panjang 1 cm di peta mungkin disertai level 100 km untuk menunjukkan bahwa panjang tersebut setara dengan 100 km di dunia nyata. Berikut ini adalah contoh skala pada peta. Nah, yang terakhir itu ada simbol peta. Simbol peta adalah gambar atau tanda kecil yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek atau fitur di suatu daerah. Simbol membantu kita memahami informasi tentang peta dengan cara yang mudah dan sederhana. Berikut adalah beberapa contoh simbol yang digunakan di peta.
Setelah mempelajari komponen-komponen yang ada pada peta, kita akan mempelajari fungsi dari peta. Fungsi yang pertama yaitu menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah, yang kedua, memberikan gambaran tentang luas suatu daerah. Yang ketiga, memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, memberitahu kita tentang arah. Yang kelima, memberitahu gambaran tempat yang akan dikunjungi. Nah, teman-teman, jika kita membahas tentang peta, kita akan mengenal batas-batas wilayah suatu tempat. Batas wilayah dalam peta adalah garis yang menunjukkan pembagian antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, batas antara negara, antar provinsi, atau antar kota. Batas ini membantu kita mengetahui di mana suatu wilayah dimulai dan berakhir. Contohnya, jika peta menunjukkan garis antar dua negara, itu artinya di sebelah satu sisi garis tersebut adalah negara yang berbeda. Nah, dan di sebelahnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu negara? Negara adalah suatu wilayah yang memiliki pemerintah yang tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Negara apa saja yang pernah kalian ketahui? Dan ada berapa banyak negara di dunia ini? Di dunia ini ada banyak sekali negara. Total negara yang ada di dunia adalah 195 negara. Sekarang coba sebutkan di negara manakah kita tinggal, teman-teman? Oke, selanjutnya yaitu ada kota dan provinsi. Kota adalah suatu daerah yang lebih besar dan padat penduduk di dalam sebuah negara. Kota biasanya memiliki banyak bangunan, jalan-jalan, dan tempat-tempat menarik pada peta. Kita bisa melihat kota-kota ditandai dengan simbol atau nama mereka, sedangkan provinsi adalah pembagian wilayah yang lebih besar. Dari kota, suatu negara bisa terdiri dari beberapa provinsi. Pada peta provinsi ditandai dengan batas-batas yang menunjukkan pembagian antar wilayah. Setiap provinsi bisa memiliki kota-kota di dalamnya. Peta membantu kita melihat letak dan batas provinsi serta kota-kota di dalamnya. Sekarang coba sebutkan di provinsi mana teman-teman tinggal. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.